Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Kita bersyukur dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya kita menghitung karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sekali. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat tempat tinggal, nikmat cahaya matahari, penglihatan, pendengaran, otak yang bisa digunakan untuk berpikir, dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Dan manusia adalah makhluk Allah yang paling banyak berbuat kufur dan berbuat zalim. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari pengagungan ilmu, ringkasan dari kitab Ta'zim Al-Ilm karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwasannya betapa agungnya pengagungan ilmu, dan ilmu harus diagungkan. Apabila ilmu diagungkan, maka cahaya ilmu akan datang kepada kita, dan semua cabang-cabang ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya. Dan Allah akan menjadikan semangat kita hanya fokus untuk menimba ilmu agama. Itu jika kita berpegang teguh dengan hal-hal yang bisa mengagungkan ilmu. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Penulis di sini menyebutkan 20 cara, 20 tangga untuk bisa mengagungkan ilmu agama. Prinsip yang pertama atau cara yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan bejananya ilmu. Ilmu ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, dan ilmu ini bersifat abstrak, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat. Dan ilmu ini dia makhluk, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapat, yang dihasilkan oleh manusia akibat berpikir, akibat merenungi ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ilmu ini memiliki tempat, sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya memiliki tempat. Kalau manusia tempatnya di bumi, maka ilmu pun juga harus memiliki tempat. Di manakah tempat ilmu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Ilmu itu bertempat di dalam hati. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam tempatnya, ilmu sudah menancap dalam hati,
dan kita mau mengagungkan ilmu, maka semuanya akan dimudahkan jalannya. Agungkan ilmu, ilmu akan mengagungkanmu. Man la yukrimul ilma, la yukrimuhul ilmu. Dan ilmu ini suci dan bersih karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaikan perhiasan permata berlian yang tidak boleh dikenakan kecuali di tempat yang bersih pula. Sebagaimana perkataan penulis, al-ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu itu bagaikan perhiasan yang sangat indah. Ilmu tidaklah bertempat kecuali dalam hati yang bersih. Sehingga sebelum menuntut ilmu, kita harus membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari segala hal yang mengotori ilmu. Dan yang mengotori ilmu bersifat dua hal. Yang pertama adalah kekotoran syubhat. Yang kedua, kekotoran syahwat. Syubhat akan hilang dengan al-ilmu nafi'. Syahwat akan hilang dengan as-sabr. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Harus dibersihkan hati kita dari penyakit syubhat dan syahwat. Apabila kita senantiasa memperhatikan pakaian kita, penampilan kita di hadapan orang lain, maka selayaknya kita harus memperhatikan penampilan dalam kita, karena penampilan dalam kita inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman kita, orang tua kita, kerabat kita, mereka hanyalah melihat dari luarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari dalam hati kita. Dan tidak ada yang mengetahui perkara hati kecuali antum dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diperhatikan. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tubuh kalian, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat hal yang luar kalian. Allah juga tidak akan melihat wajah kita. Allah tidak akan melihat kecantikan dan ketampanan kita. Dan Allah juga tidak akan pernah melihat harta kita. Seberapa banyak harta kita, seberapa banyak perjuangan kita untuk mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat perkara duniawi. Karena perkara duniawi tidaklah menjadi patokan apakah orang tersebut dicintai oleh Allah apakah tidak. Seorang penuntut ilmu harus menjauhi perkara yang bersifat zahiri, yang bersifat materialistis, bersifat duniawi, jauhi. Karena Allah tidak akan melihat hal demikian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kalian. Apa yang ada di dalam hati kita, niat ikhlas kita, itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan. Allah akan melihatnya. Allah akan mengganjar sesuai dengan niatan kita. Wa a'malikum, dan amal kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul, katakanlah, i'malu, beramallah, berbuat amallah, beramal solehlah, bekerjalah, beribadahlah kepada Allah. Fasayarallahu 'amalakum. Allah pun akan melihat amalan kalian. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga Allah berikan kepada kalian jika kalian mau beribadah, jika kalian mau beramal. Sehingga yang dijadikan patokan adalah hati dan amalan kita. Bukan hal luar kita, kecantikan dan ketampanan atau postur tubuh kita
Sehingga betapa banyak ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum para ulama yang mereka dinilai dari segi tubuh luarnya kurang memukau dan menawan. Tapi ketika mereka berbicara, mereka beramal, menyampaikan ilmu, maka Allah pun angkat derajatnya. Lihatlah seorang tabi'in atau bin Abi Rabah. Lihatlah Abdullah bin Ummi Maktum. Lihatlah yang lainnya. Yang dijadikan patokan Allah mencintai seorang adalah hati dan amal soleh yang kita lakukan. Kemudian penulis juga menyebutkan sebuah kaidah yang sangat luar biasa. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal. Barang siapa yang mau mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari penyakit syubhat dan syahwat, fihi al-ilmu hal, maka ilmu akan tetap diam berada di dalam hatinya. Wa man lam yarfa' minhu najasatah wada'ahu al-ilmu wartahal. Dan barang siapa yang tidak mau membersihkan, mengangkat najis kotoran yang ada dalam hatinya, wada'ahul ilmu wartahal, maka ilmu pun akan pergi meninggalkannya. Kalau ilmu sudah pergi meninggalkan kita, maka kita akan berada di dalam kegelapan selamanya. Taufik Allah Subhanahu wa taala akan menjauh. Maka jauhilah perkara syubhat dan syahwat. Kemudian penulis mengakhiri prinsip yang pertama ini, pembersihan hati, dengan perkataan seorang tabi'in atau seorang ulama, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Ilmu tidak akan memasuki hati seseorang jika hati seorang tersebut terdapat hal yang Allah benci. Di antara perkara hal yang Allah benci dua hal, perkara syubhat dan perkara syahwat. Perkara syubhat Allah akan benci. Karena syubhat jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka harus dijauhi. Dan perkara syahwat ini juga merupakan kemaksiatan, berzina, mencuri, membunuh. Kemaksiatan harus ditinggalkan. Menghibah, namimah, ngadu domba, harus ditinggalkan. Maka ilmu akan kembali menetap, menancap dengan kuat dan sangat lama dalam hati kita. Ingatlah pesan Imam Waqi' kepada sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu lil 'asi. Ilmu Allah tidak akan Allah berikan untuk ilmu Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, ilmu Allah bukan makhluk, tapi ilmu yang dimiliki manusia sudah menjadi makhluk. Bisa difahamin ya. Jadi jangan salah faham. Nah, fadhal akhi. Al-ma'qidu tsani ikhlasun niyati fihi. Bismillah. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala al-ma'qidu tsani ikhlasun niyati fihi. Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu bin niyyati wa likulli imri'in ma nawa. Na'am, hasbuk. Tangga kedua menuju pengagungan ilmu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, atau prinsip kedua adalah ikhlasun niyyati fi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Telah kita ketahui bersama, menuntut ilmu merupakan ibadah. Sedangkan pengertian ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ismun jami'un, sebuah nama yang mengumpulkan.
Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap amalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal aqwali wal a'mal. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Al-zahir wal batinah. Yang nampak maupun tidak nampak. Ini pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Menuntut ilmu merupakan amalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Lihatlah dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan para ulama. Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan para ulama. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, Rabbi ya Allah ya Rabbku. Zidni ilma. Tambahkan ilmu untukku ya Allah. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta. Tapi Allah merintahkan nabinya untuk memberi tambahan ilmu. Menjelaskan yang terpenting adalah ilmu. Dan ini bukti pujian Allah terhadap ilmu, sehingga ilmu adalah ibadah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah para ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengetahui bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah. Sedangkan ibadah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum harus dibutuhkan dua hal. Yang pertama ikhlasun niyah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Penulis menyebutkan hanya satu, yaitu ikhlasun niyah fi. Menuntut ilmu ikhlas dalam menuntut ilmu. Nanti akan disebutkan hal yang kedua. Tapi antum harus mengetahui bahwasannya menuntut ilmu merupakan ibadah. Sedangkan ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas sudah jelas. Antum niatkan menuntut ilmu agar Allah mengangkat kebodohan pada diri antum. Menuntut ilmu bertujuan untuk mengangkat kebodohan orang-orang sekitar kita. Menuntut ilmu bertujuan untuk menyebarluaskan dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menuntut ilmu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Memahami Al-Quran dan sunnah, memahami agama Islam sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak melakukan kebid'ahan, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang dilarang Nabi SAW untuk dipelajarinya, meninggalkan semua hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam ilmu, seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada para ulama salaf yang mempelajari ilmu kalam. Justru ketika antum mempelajari ilmu kalam, itu sangat berbahaya bagi diri antum. Dan antum akan bisa terjatuh ke dalam kesesatan. Sehingga para ulama salaf ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu salat rahasia. Wa ibadatul qalbi. Dan ibadahnya hati. Ilmu merupakan ibadah hati jelas karena ilmu abstrak, tidak terlihat oleh mata kita, masuk langsung dalam hati. Sama seperti mahabbatullah, mencintai Allah, khaufullah, takut kepada Allah, rajaullah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan ilmu adalah sholatus sir. Salat rahasia. Kalau kita melaksanakan salat secara zahir, maka kita akan mendapatkan gerakan-gerakannya. Gerakan sujud, gerakan ruku, gerakan bangkit dari ruku. Nah, lain halnya dengan ilmu. Antum ketika duduk di majelis ilmu, antum dalam keadaan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika membaca buku agama, antum dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika antum sudah mengetahui ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menuntut ilmu merupakan ibadah. Antum harus mengikhlaskan semua amalan antum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan menuntut ilmu antum hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya keikhlasan seluruh amalan, sesungguhnya ikhlas dalam beramal itu merupakan asas diterimanya. Kalau ingin diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas. Wasullamu wusuliha. Dan ikhlas ini tangga menuju diterimanya amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka benar-benar beribadah kepada Allah. Sedangkan antum tadi sudah mengetahui, menuntut ilmu merupakan ibadah, bukan? Naam, karena Allah memuji. Allah memuji ilmu dan para ulama, sehingga menuntut ilmu merupakan ibadah. Dan mereka semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Secara apa? Mukhlishina lahuddina hunafa. Mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah bahwasannya masjid-masjid semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram, berbuat kesyirikan. Dan dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa." Semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa likulli imri'in, dan setiap orang ma nawa, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Hadis yang sangat masyhur bagi antum, innamal a'malu binniyat, panjang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, yang para ulama memulai di sebagian buku hadis mereka dengan hadis ini. Lihatlah di Arba'in Nawawi dimulai dengan hadis ini. Lihatlah di Sahih Bukhari dimulai dengan hadis ini. Lihatlah dalam Umdatul Ahkam dimulai dengan hadis ini. Mengisyaratkan apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, betapa pentingnya hadis ini. Mengingat para ulama mengingatkan, ingatlah dalam menuntut ilmu semuanya itu harus tergantung ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama al-a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala. Waman kanat hijratuhu di dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia niatnya untuk duniawi atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkannya dan dia tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik. Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu yang buruk.
Dalam riwayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syurakai 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak mau disekutukan. Mana 'amila 'amalan, siapapun yang beramal suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, yang menyekutukanku dengan selainku, taraktu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia. Allah akan biarkan orang tadi dengan sekutunya. Dan masih banyak lagi kalau kita mau mengkaji tentang ikhlas. Penuntut ilmu harus ikhlas dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Bagaimana ikhlasnya penuntut ilmu nanti akan disebutkan oleh penulis. Nah, akmil. Wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakril Marrudi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yakni Ahmad bin Hambalin wa dzakara lahu sidqu wal ikhlas, faqala Abu Abdillah bihadzal tafa'al qaumu wa inna ma yanalul mar'ul. Khawati fillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian penulis menjelaskan, wa ma sabaqa man sabaqa, dan tidaklah para salaf sukses dalam menuntut ilmu. Mereka sudah sukses, meraih kesuksesan dalam thalabul ilmi. Wala wasala man wasal, dan tidaklah sampai orang yang sampai sukses juga sedang menuntut ilmu. Minas salafis salihin, dari kalangan salaf. Siapa yang antum tahu dari ulama salaf? 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan selain mereka, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Abdullah bin Mubarak, imam-imam yang lainnya. Semuanya antum ketahui, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in atau atba' tabi'in atau setelahnya. Syekhul Islam Taimiyah, Imam Nawawi dan yang lainnya. Apa sih kunci mereka? Kenapa mereka bisa sukses dan menjadi ulama besar? Kuncinya apa? Illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kecuali dengan satu kunci, yaitu mereka mengikhlaskan menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kemudian penulis menyebutkan sebuah athar, riwayat dari seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar al-Marudhi atau al-Marudhi, seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu rajulan, aku telah mendengar seorang laki-laki, yaqulu li Abi Abdillah, yang dia berkata kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Abdillah kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal memiliki putra pertama Abdullah, maka beliau pun disebut dengan Abdullah. Wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas. Kemudian laki-laki tersebut menyebutkan pembahasan as-sidq, kejujuran, wal ikhlas, dan keikhlasan. Jadi Imam Ahmad mendengar seorang laki-laki, dia berbicara tentang kejujuran, pentingnya jujur, jujur dalam segala hal, jujur dalam perkataan, jujur dalam beramal, jujur dalam menuntut ilmu, semua. Kemudian juga berbicara tentang ikhlas, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Maka apa komentar Imam Ahmad? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, beliau mengatakan, faqala Abu Abdillah, maka berkata Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, bihadza irtafa'al qaumu, dengan ini irtafa'al qaumu, orang-orang terdahulu telah sukses. Al-qaum di sini maksudnya adalah para ulama salaf. Irtafa'a di sini tinggi kedudukannya. Jadi
kunci kesuksesan menurut Imam Ahmad ada dua hal. As-sidqu, jujur, wal ikhlas, ikhlas. Kalau ikhlas antum sudah mengetahui. Allah merintahkan keikhlasan, Nabi Muhammad juga merintahkan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal termasuk untuk ilmu. Tinggal kejujuran. Antum menuntut ilmu agama, meluangkan waktu antum dari kesibukan antum, rela mengeluarkan uang, menghabiskan kuota internet, menghabiskan bensin untuk mendatangi majelis ilmu, antum harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ikhlas saja, tidak hanya ingin mengangkat kebodohan pada diri antum dan orang lain. Tapi ingat, as-sidq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang munafik. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jujur kepadamu dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Nasa'i, Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, "Intasduqillaha yasdukka." Intasduqillaha, jika kamu jujur kepada Allah, niat kamu jujur kepada Allah, kamu menuntut ilmu demi Allah Subhanahu wa taala, bukan demi karena ingin kenalan, nanti biar nikah sama ikhwan atau nikah sama akhwat. Kalau antum menuntut ilmu demi Allah Subhanahu wa taala, demi mengangkat kebodohan pada diri antum, bukan tujuannya untuk mendekat ustadz, biar lebih dikenal pada ustadznya, lantaran ustadznya ustadz terkenal. Mendekati ustadz tujuannya untuk mendapatkan perhatiannya, biar bisa besanan dengan ustadz, dengan bisa dan yang lainnya, maka ini tidak jujur dalam menuntut ilmu. Intasduqillaha yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, kata Rasulullah, yasdukka, Allah akan jujur kepadamu. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kamu di barisan orang-orang yang jujur. Seperti para sahabat, contohlah para sahabat. Contohlah ulama salaf, mereka jujur dalam menuntut ilmu. Mereka mendatangi majelis ilmu demi Allah Subhanahu wa taala, bukan demi manusia, bukan ingin dipuji. Hadir di kajian tidak untuk dilihat oleh teman yang lainnya. Dua kunci kesuksesan ulama salaf, kata Imam Ahmad, bihadzar tafa'al qaumu. Dengan kedua hal ini, ulama salaf mereka sukses dalam menuntut ilmu. Apa? As-sidqu wal ikhlas. As-sidqu, bersikap jujur. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Ketika antum membaca kitab, membaca Al-Quran di hadapan guru antum, benar-benar harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk melakukan sum'ah. Bacaannya diperbagus agar dipuji oleh teman-temannya yang hadir, atau ingin dipuji gurunya. Bacaannya bagus, ingin sum'ah. Maka bahaya, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Ilmu ini mulia, tinggi kedudukannya. Kalau kita kotori ilmu dengan riya, dengan sum'ah, ingin dipuji dengan penglihatan, ingin dipuji dengan pendengaran sum'ah, maka hak ilmu yang tadinya mulia akan menjadi hina. Kita nggak jadi lagi seorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum menuntut ilmu, antum tidak ikhlas karena Allah, tidak jujur, ingin kajian, mendatangi kajian ustadz, doktor fulan, tujuannya agar kenal. Biar nanti ketika ini, saya pernah belajar sama doktor fulan atau ustadz fulan. Ustadz fulan ini muridnya Syekh fulan. Tujuannya seperti itu.
Maka ingatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika aib tersebut Allah bongkar, hancur antum. Hancur antum ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Zallatul alimi madrubun lahat tabl. Ketergelinciran seorang alim, seorang penuntut ilmu ditandai dengan seperti ditabuhnya genderang. Kayak ketika di perkampungan kemudian ada yang mencuri sepeda motor. Apa yang dilakukan hansip dan satpam atau yang jaga malam? Ya, pasti melakukan kentongan kan? 1, 2, dibangunkan semuanya. Sama penuntut ilmu, ketika sudah ketahuan waliyadzubillah, hatinya kotor. Dia tujuan menuntut ilmu, tujuannya untuk dipuji, untuk riya, untuk mendapatkan jodoh dalam kajiannya. Habis dia. Dijauhi oleh teman-temannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Betapa banyak dosa atau amalan yang buruk yang telah kita lakukan tapi Allah Subhanahu wa taala tutupi. Allah tutupi kita dari penglihatan orang lain. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani wa la a'radu minni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa halumta an saqati wa an tughyani. Wallahi demi Allah, law alimu qabiha sarirati, kalau seandainya mereka semuanya, saudara-saudaraku, teman-temanku, jamaahku atau ustaz-ustazku, mengetahui betapa buruknya hatiku, banyak dosa yang telah aku lakukan, la abas salama alayya man yalqani. Saya orang-orang yang menemuiku, dia nggak mau ucapin salam. Salam aja nggak mau, apalagi ngobrol. Wala a'radu anni wa mallu suhbati, mereka akan menjauhiku sejauh-jauhnya. Dan mereka tidak akan lagi menemaniku, berteman denganku, putus hubungannya. Wala bu'tu ba'da karamatin bihawani. Kemudian aku akan menjadi orang yang hina setelah sebelumnya Allah angkat derajatku. Allah yang memiliki sifat menutupi aib-aib kita. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Lakin satarta ma'aibi wa mathalibi. Tapi ya Allah, Engkau lah yang telah menutupi segala dosaku dan aibku. Wa halumta an saqati wa an tughyani. Engkau maha lembut ya Allah, Engkau tidak mengazabku. Terima kasih. Bahkan ulama salaf mereka juga, sebagian mereka mengatakan, kalau seandainya lau kanatiz dzunub dzatu raihah ma jalasa ilayya ahad. Kalau seandainya setiap dosa itu mengeluarkan bau busuk, maka dia tidak ada orang yang mau duduk denganku. Coba kalau niat kita ini dia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kita. Dan ini sangatlah penting sekali. Kejujuran, jujur dalam menuntut ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur dan ikhlas. Gurunya satu. Tapi kenapa kok sebagian teman kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, sebagian yang lainnya tidak? Gurunya satu, kitabnya satu, waktu pembelajarannya juga sama, di ruangan yang sama. Tapi mengapa si fulan atau si fulana bisa sukses? Kuncinya ini kata Imam Ahmad, bihadzar tafa'al qaumu. Na'am. Akmil. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Na'am. Sebuah ungkapan yang antum harus hafalkan. Tulis nanti buku saku antum. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang akan mendapatkan bagian ilmu, banyak atau sedikitnya itu tergantung ikhlasnya. Kenapa sih tergantung ikhlasnya, ikhwah? Naam, karena ilmu itu milik Allah. Allah yang memberikan ilmu kepada kita, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Allah lah yang memiliki segalanya, Allah yang mengajarkan kita, semakin ikhlas kita dalam menuntut ilmu, Allah akan semakin tambah ilmu pada diri kita.
Tapi ketika kita niatnya sum'ah atau riya menuntut ilmu, ingin dipuji istrinya, ingin dipuji suaminya, ingin dipuji anaknya, ingin dipuji temannya, ingin dipuji kerabatnya, atau menuntut ilmu, membaca kitab di hadapan ustadznya atau ulama, atau baca Quran, belajar tajwid yang lainnya, diperbagus-baguskan, niatnya untuk dipuji, tasmi', sum'ah, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Dan Allah SWT akan buka kedoknya. Kata Rasulullah, man samma'a samma'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah akan buka kedoknya. Akhirnya orang-orang tahu, oh fulan sum'ah nih. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan tampakkan juga. Oh fulan riya. Walaupun fulan tadi dia tidak mengatakan secara lisannya saya berbuat riya, saya berbuat sum'ah. Tapi lisanu halihi, ya, bahasa tubuhnya mengisyaratkan fulan ini riya ini, fulan ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi harus diperhatikan ikhlas antum ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Lantas apa sih ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum yang bisa menjadikan kita ikhlas dalam menuntut ilmu? Naam. Akmin. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'atin usulin biha tatahaqqaqu niyatal ilmi lil muta'allimi idza Niyatu fa'il. niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Al awwalu raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyati wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Ats-tsani raf'ul jahli anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi sarahudin dunyahum wa akhiratuhum. Wa akhiratuhum. Naat ke dunia sebagai mudhafun ilaih. Salahu dunyahum wa akhiratihim. Dunyahum bukan dunyihim. Ya, dia isim. As-salisu ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad diya'i. Ar-rabi'u daya'u. Ar-rabi'u al-amalu bil ilmi. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Penulis sangat baik sekali kepada antum. Penulis menyebutkan cara ikhlas dalam menuntut ilmu ada 4 hal. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Ikhlas dalam menuntut ilmu ada 4 pondasi. 4 hal ini jalan menuju keikhlasan dalam menuntut ilmu. Biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan 4 pondasi ini maka akan terrealisasikan ilmu bagi penuntut ilmu jika penuntut ilmu tersebut mau mengikhlaskannya dan berniat dengan 4 hal ini. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsih. Berniat untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Bita'arifiha ma 'alaiha minal ubudiyat. Mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan untuk diibadahi. Amalan ibadah wajib itu apa? Wa iqafuha 'ala maqasidil amri wan nahyi, dan mempelajari juga hal-hal yang bersifat perintah, hal-hal yang bersifat larangan. Intinya adalah raf'ul jahli an nafsih, titik. Mengangkat kebodohan dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita terlahir dari rahim ibu kita tidak mengetahui ilmu sama sekali. Bahkan tidak mengetahui sendok, garpu, kasur, ember, air, enggak tahu kosakata. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian.
La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun itu. Nggak tahu kosakata. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan berilmu. Sekalipun para nabi dan rasul. Tidak ada sama sekali. Semuanya dalam keadaan bodoh. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah. Karena tidak setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan berilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, kasih sayang. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah membekali as-sam', pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati untuk berpikir. 3 hal ini Allah ciptakan. Pendengaran dengan telinga, penglihatan dengan mata, berpikir dengan hati. 3 alat ini, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, Allah sebutkan setelah penyebutan kita ini nggak tahu apa-apa terlahir dari rahim ibu kita. Mengisyaratkan 3 alat ini yang akan membantu kita untuk meraih ilmu dan kesuksesan kita dalam menuntut ilmu. Sehingga antum harus memaksimalkannya. Maksimalkan 3 hal ini. Penglihatan dengan membaca buku sebanyak mungkin. Pendengaran dengan mendengarkan ceramah dan nasihat sebanyak mungkin. Wal afidah, hati, berpikir. Ketika antum sudah mengetahui dari ilmu Ustadz Fulan yang lainnya, membaca dari buku Fulani ke buku Fulan yang lainnya, antum gabungkan, antum berpikir, muncullah ilmu. Lihatlah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan antum hadir di majelis ulama, majelis ustaz, majelis guru antum, tujuannya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Antum nggak tahu apa sih namanya tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Antum nggak tahu ini dan itu. Niatkan mengangkat kebodohan diri antum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan yang terbaik. Yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Kalau kita tadi tahu, setiap manusia yang terlahir dari rahim ibunya pasti tidak memiliki ilmu sama sekali. Sehingga di antara keikhlasan dalam menuntut ilmu, antum niatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Ketika antum menghadiri majelis ilmu, niatkan di saat itu juga untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Ketika antum mengetahui betapa pentingnya tauhid uluhiyah, antum langsung cerna, tulis di situ. Dan niatkan, nanti kalau sudah pulang saya mau sampaikan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung mungkin dari orang-orang terdekat. Secara tidak langsung antum bisa tulis di Facebook, di WhatsApp, di blog antum, dan yang lainnya. Sampaikan tulisan antum. Tujuannya untuk mengangkat kebodohan orang lain. Bita'alimihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Mengajari orang lain, memberikan petunjuk orang lain. Sesuatu hal yang bisa memberikan faedah di kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Berbagi, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Ketika antum berbagi ilmu, sedikit yang antum miliki, Allah akan berkahi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya. Setiap ilmu, sedikit ilmu yang didapat harus disampaikan. Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat saja. Dakwah. Berdakwah itu tidak harus menunggu antum harus menguasai misalkan Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam atau Kitabut Tauhid atau Ushul Hasan. Enggak.
Balighu anni walau ayat, sampaikan dari Nabi SAW walaupun satu ayat. Dalam artian amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihatlah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama dengan tangan. Kalau tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangan, apa? Bilisanihi, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, biqalbihi, dengan hatinya. Itu mengisyaratkan apa? Ikhwati fillah zanallahu wa yakum, berdakwah. Mengisyaratkan apa? Nabi Muhammad SAW menginginkan agar ilmu ini tersebar di masyarakat. Antum amar ma'ruf nahi mungkar. Sekecil apapun kemungkaran yang ada di kampung antum tanbih. Kalaupun antum tidak bisa dengan menasihati terang-terangan, sampaikan di atas mimbar. Sindir dengan sindiran yang halus tanpa menyudutkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau SAW melihat kemungkaran sebagian orang, Rasulullah mengatakan, ma balu aqwamin kaza wa kaza. Kenapa sih sebagian orang ada yang mengalahkan seperti itu? Sebutkan seperti itu. Kalau dia sadar, alhamdulillah. Kalau tidak sadar, ya sudah, antum sudah menyampaikan. Niatkan menuntut ilmu untuk berdakwah. Jangan cuma antum pegang saja sendirian. Niatkan sejak awal menuntut ilmu. Mulai sekarang harus diingat terus. Apapun ilmu yang antum ingin datangi kajiannya, ingatkan untuk membantu orang lain. Dan bisa jadi ketika antum membantu orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu kepada antum. Yazidu bikathratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ilmu akan bertambah seiring engkau mendermakannya, menginfakkannya, sering berbagi. Dan ilmu akan berkurang kalau kamu tidak mau membagikannya. Dan lihatlah Rasulullah SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Azza wa Jal akan membantu seseorang jika dia membantu saudaranya. Antum niat untuk membantu orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain sekecil apapun itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan antum dalam menuntut ilmu. Maka berbagilah. Jangan malu. Belajar sambil berbagi. Gak harus berbagi itu naik mimbar. Gak harus berbagi itu antum harus menjadi ustadz. Enggak. Kalau antum nunggu berbagi ilmu, nunggu ustadz kibar, nanti lama-lama bagaimana masyarakat antum? Kemaksiatan akan terus, gak akan berkurang. Kemudian di antara ikhlas dalam menuntut ilmu adalah ihya'ul ilmi. Menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu minad dhaya', dan menjaganya dari kehilangannya, kesirnaannya. Kalau antum perhatikan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang saat ini terjadi, banyak di antara masyarakat kita yang tidak tahu sama sekali ilmu agama. Mereka mengaku muslim, tapi mereka membutuhkan pengajaran. Mereka membutuhkan pengajaran akidah. Mereka membutuhkan pengajaran sholat, tata cara zakat, tata cara puasa Ramadan, tata cara berwudu, dan yang lainnya. Ada di sebuah tempat yang dia ini dikenal sebagai kota santri atau daerah santri. Tapi santrinya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW belajarnya. Sehingga dari sini antum harus menjadikan motivasi antum untuk niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Hidupkan sunnah Nabi, hidupkan ilmu yang dibawa Nabi. Jaga ilmu warisan Nabi SAW.
Di antara tanda dekatnya hari kiamat, tersebarnya kebodohan. Dan kita lihat saat ini kebodohan sudah merajalela di mana-mana. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dua hal yang mengharuskan antum menuntut ilmu. Yang pertama, kebodohan merajalela. Yang kedua, kebid'ahan kemana-mana. Kebid'ahan di mana-mana. Kebodohan tersebar. Seharusnya itu harus menjadikan antum semangat dalam menuntut ilmu. Kalau antum melihat saudara antum ya, menyembah selain Allah, menyembah benda-benda mati. Kalau antum melihat saudara antum wudunya salah, sholatnya salah, dan antum tidak merasa iba dan kasihan, maka perlu dipertanyakan rasa cinta antum pada saudara antum. Berbagilah ilmu, hidupkan ilmu, jagalah ilmu dari kesirnaannya. Itulah bentuk dari ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara hal yang menjadikan kita ikhlas dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Tujuan kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Bukan tujuan kita menuntut ilmu tidak hanya sebatas pengetahuan dibanyakin, tapi amalnya nol, zong, zero. Menuntut ilmu untuk diamalkan. Ketika antum mempelajari bahasa Arab, tujuannya untuk diamalkan. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ketika antum mempelajari ilmu tauhid, tujuannya untuk diamalkan. Jangan sampai berbuat syirik kepada Allah. Ketika antum tujuannya belajar ilmu salat, ilmu fikih, puasa, amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ilmu bagaikan pohon, sedangkan amalan bagaikan buahnya. Kalau ilmu tanpa pohon, ilmu tanpa buah, ilmu tanpa amal bagaimana rasanya? Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu dia akan memanggil, harus diamalkan. Kalau ilmu diamalkan, maka ilmu akan menetap pada diri kita. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, hilang, sirna, pergi dia. Bahkan ulama salaf mereka mengatakan kunna nasta'inu bihifdzil hadis bil amali bihi. Kami menjadikan cara menghafal hadis yang sangat kuat, menjadikan agar ilmu kita tidak hilang, menjadikan hafalan hadis kita tidak hilang dengan apa? Bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Berusaha mengamalkan ilmu, berusaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, beramal semampu kita. Memohon kepada Allah taufiknya. Jangan sampai berpikir, saya nggak maulah menuntut ilmu, nanti semakin banyak ilmu yang saya miliki, nanti saya nggak bisa mengamalkannya. Dosa saya. Jangan seperti itu. Niatkan dalam menuntut ilmu agar diberikan taufik oleh Allah amalan. Tadi, intas dukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan berikan, mudahkan. Ya Allah, aku mendatangi majelis ini tujuannya untuk bisa mengamalkan tauhid. Untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu fikih. Allah yang mengetahui, akhirnya Allah mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Naam, tafadhal. Akmil. Walaqad kana as-salafu rahimahumullahu yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilmi fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Su'ilal Imam Ahmadu hal talabtal ilma lillahi faqala
Allahu azizun Lillah. walakinnahu Huruf jar, huruf syai'un jar. Lillahi azizun. lillahi azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu wa man dayya al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun wa Nah, yambaghi. nah, kelas. Ulama salaf dahulu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Yakhafuna fawatal ikhlas. Mereka itu takut sekali kalau ikhlas dalam menuntut ilmu itu hilang, sirna. Mereka takut sekali ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Lihatlah perkataan Sufyan ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata sulibtu. Dahulu aku pernah menerima uang ketika berdakwah. Ketika aku menerimanya, langsung hilang pemahamanku. Kuntu utitu fahmal Qur'an. Sebelumnya aku pernah diberikan pemahaman Al-Qur'an, ilmu agama. Falamma qabiltu surrah, ketika aku menerima amplop, ya bahasa kita, atau gaji lah, sulibtuhu, hilang itu. Di kesempatan yang lainnya beliau juga mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit dan sukar kecuali niat. Niat ini susah banget. Sekali berbeliau, beliau mengatakan hal demikian. Beliau berusaha keras sekali untuk mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Kalau kita mengaku bahwasanya kita ini sudah ikhlas dalam menuntut ilmu, maka alangkah buruknya kondisi kita. Pada ulama salaf zaman dahulu mereka tidak ada sama sekali yang mengatakan saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Fayatawarra'una 'anid di'aihi. Mereka semuanya tidak mau berani terang-terangan mengatakan saya ikhlas dalam menuntut ilmu. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti ulama salaf mereka tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ulama salaf mereka ikhlas dalam menuntut ilmu. Tapi mereka nggak berani mengatakan bahwasanya saya itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena tadi ikhlas itu perkara hati yang susah sekali. Hati itu kan bolak-balik. Kalau antum sudah menjadi ustadz atau dai, antum akan merasakannya. Apa yang dirasakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri. Selesai ngisi kajian, antum dapat parcel, dapat amplop. Rusak hati antum. Sesekali tidak ngisi, antum bakalan dalam hatinya akan ada, kenapa sih saya nggak dapat parcelan atau amplopan, bingkisan? Itulah yang dirasakan para ulama ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ikhlas dalam itu berat sekali, berat. Antum sebagai talibul ilmi juga pasti merasakan betapa beratnya ikhlas. Antum duduk udah siap-siap nih mau ikut kajian. Tiba-tiba hadir di kajian itu misalkan kepala sekolah atau ustadz yang lainnya. Akhirnya antum duduk soft paling depan. Ya, tanpa kita sadari. Bahkan terkadang tanpa kita sadari kita pernah mengatakan saya pernah hafal ini, saya pernah hafal itu, saya pernah ini, saya pernah baca buku ini dan itu. Saya pernah ngisi kajian ini, saya pernah mengaji kasih kajian itu dan ini dan itu. Sum'ah. Susah sekali ikhlas ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga kita butuh benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam, apakah kamu ini ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, lillahi aziz. Lillahi aziz.
hanya kepada Allah lah semua hal yang baik. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu adalah perkara yang Allah jadikan aku cinta kepadanya sehingga aku menuntut ilmu. Lihat perkataan Imam Ahmad. Beliau tidak mengatakan, "Na'am, talabtul ilma ibtigha wajhillah." Ya, aku menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad tidak. Beliau menyandarkan kepada Allah, "Lillahi aziz." Menuntut ilmu itu berat. Ibarat kata seperti itu. Imam Ahmad tidak berani mengatakan saya itu benar-benar menuntut ilmu. Padahal kalau antum perhatikan sejarah Imam Ahmad, beliau menuntut ilmu dari kecil. Dari SD sampai tua masih menuntut ilmu. Dan beliau pun tidak berani mengatakan saya itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena beliau mengetahui betapa beratnya menuntut ilmu. Apalagi beliau seorang ulama. Biasanya seorang ulama ini didekati oleh orang-orang kaya, raja, ini dan itu. Dan terkadang ada sebagian orang awam yang memiliki harta, memiliki kepentingan mendekati ulama, bertanya kepada ulama. Agar tujuannya apa? Mencari pembenaran. Dan ulamanya nanti diberikan dan itu. Sehingga ulamanya tidak bisa mengatakan kejujuran. Berat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dan antum menyaksikan. Sehingga penulis mengatakan wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Dan barang siapa yang hilang keikhlasannya, maka hilanglah ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu merupakan warisan Nabi SAW. Karena ilmu merupakan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ikhlas sudah hilang, maka tinggallah kesyirikan, tinggallah niat yang rusak, tinggallah keriaan, tinggallah kesum'ahan, hingga akhirnya ilmu tidak Allah berkahi. Iyadzubillah. Nah, akmilah. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلانها ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية قال سفيان الثوري رحمه الله ma alijtu syai'an asyadda alayya panjang. Ma alijtu syai'an asyadda alayya minni Ma alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Bal qala Sulaiman al-Hashimi rahimahullah rubama uhadditsu bihaditsin wahidin waliya niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyatin. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan wa yanbaghi liqasidis salamah an yatafaqqada hadzal asl. Dan selayaknya setiap orang yang menginginkan jalan keselamatan, selamat dalam menuntut ilmu, harus betul-betul memperhatikan hal ini. Harus diperhatikan ikhlasnya ini. Fi umurihi kulliha, di seluruh semuanya, semua hal. Ibadah dan menuntut ilmu dalam yang lainnya. Terutama dalam menuntut ilmu, antum harus betul-betul perhatikan. Apalagi antum belajar dari seorang ulama yang ilmunya menurut antum lebih banyak pada yang lainnya. Antum belajar kepada seorang ustadz yang menurut antum ustadz ini lebih banyak ilmunya daripada ustadz-ustadz yang lainnya. Antum harus betul-betul memperhatikan ini. Jangan sampai ada tujuan saya belajar sama ustadz ini biar dikata wah ilmu saya lebih ini. Enggak boleh. Daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Betul-betul diperhatikannya
Jangan sampai, karena riya itu kadang kan tersembunyi ya, tiba-tiba langsung masuk saja. Sum'ah juga tiba-tiba langsung masuk saja. Sehingga ketika kita mengetahui betapa susahnya ikhlas dalam menuntut ilmu, kita harus mengingat bahwasanya tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan dua athar. Yang satu setelah kita sebutkan, athar dari Sufyan Ats-Tsauri yang mengisyaratkan bahwasannya menjaga niat keikhlasan dalam menuntut ilmu ini susah sekali. Menjaga niat ikhlas dalam belajar dan berdakwah itu susah sekali. Menjaga keikhlasan dalam menasehati teman kita ini susah sekali. Yang pertama adalah athar dari tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih buruk, lebih sulit bagiku kecuali niatku. Jadi perkara yang paling sulit untuk aku perbaiki adalah niat. Bukan permasalahan pengamalan amal. Kalau sholat sunnah, insya Allah bisa saya. Ibarat kata seperti itu beliau ngomong. Sholat malam insya Allah bisa. Dakwah insya Allah bisa. Belajar insya Allah bisa. Bisa insya Allah niat. Bisa semuanya bisa. Kecuali satu hal yang sulit sekali aku perbaiki apa? Niat. Dan niat itu dari kata nawa. Niyatun dari kata nawa. Nawa itu artinya biji. Seperti biji kurma, biji buah-buahan yang lain. Biji itu adanya di mana, ikhwah? Di luar atau dalam? Dalam kan? Biji durian, biji kurma, biji mangga. Ada yang di dalam kan? Sedangkan amalan itu tergantung niatnya. Berarti niat itu diucapkan apa tidak? Niat itu bukan diucapkan, tapi niat itu dalam hati. Tidak boleh antum mengatakan nawaitu soma godin, nawaitu sholatat, saya berniat dan itu. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Niat itu adanya dalam hati. Kenapa sih Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian? Susah banget sih memperbaiki niatku. Kata beliau, li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu terus bolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang setengah ikhlas, kadang setengah riya. Kadang ini, kadang itu. Lihat ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Beliau ini mengatakan hal demikian. Padahal beliau seorang ulama yang terkenal. Seharusnya athar ini menjadikan kita tidak lantas kita ini ujub bangga diri. Wah, aku udah niat ikhlas nih. Wah, aku sudah niat ikhlas nih. Padahal ini loh ulama besar sampai mengatakan demikian. Susah loh ikhlas tuh. Athar yang tadi yang sebagian beliau kisahkan. Kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surata sulibtu. Sebelumnya aku mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an. Ketika aku menerima amplopan, uang, gaji dari negara atau hadiah, sulibtuhu, langsung hilang. Kemudian beliau juga menyebutkan athar dari seorang ulama yang bernama Sulaiman Al-Hashimi. Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah. Rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun. Ketika aku menyampaikan sebuah hadis, periwayatan satu hadis, misalkan nama ambil biniat atau la darar wali dirar, atau hadis-hadis yang lainnya yang antum tahu, ketika aku menyampaikan sebuah riwayat hadis, aku memiliki niat. Niat yang ikhlas. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Ketika aku menyampaikan hadis yang lainnya, nambah lagi. Kalau tadi hadis satu. Fa idza ataitu ala ba'dihi, aku mendatangkan hadis yang lainnya. Tiba-tiba apa taghayyarat niyati, tiba-tiba langsung berubah niatku. Kepengin riya, kepengin sum'ah. Fa idzal haditsul wahid,
Maka sesungguhnya satu penyampaian hadis saja yahtaju ila niat, membutuhkan banyak sekali niat. Maksudnya apa? Usaha niat yang betul-betul. Ikhlas berubah menjadi riya, menjadi sum'ah kalau periwayatan hadis. Tadi dia menyebutkan ceramah kan, ingin dipuji madu'unya. Berubah lagi, ayo ikhlas lagi, terus nanti bolak-balik gitu. Dan ini terbukti ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dan ini merupakan cobaan Allah untuk kita. Ketika antum menyampaikan nasihat, ya mungkin awalnya biasa saja. Kemudian di pertengahan nasihat, Allah tiba-tiba membukakan ilmu banyak pada antum, gitu. Faedah ilmu yang dahulu antum lupakan, kemudian tiba-tiba Allah kembalikan. Sehingga tiba-tiba langsung berubah, oh ternyata ilmuku banyak juga ya. Oh ternyata seperti ini ya. Langsung cobaan. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dalam asar yang lainnya, ulama hadis ketika mereka menyebutkan sanad hadis, telah mengkabarkan kepada saya fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Kalau antum membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim seperti itu, haddatsani an fulan, qala haddatsani an fulan an fulan an fulan, seperti itu. Naam. Haddatsani an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Nah, dahulu para ulama hadis ketika mereka tiba-tiba menyebutkan nama tadi, tiba-tiba langsung ada niat yang tidak baik. Ingin dipuji karena pakai hafalan. Dan antum tahu sendiri, menghafal nama orang itu nggak semudah yang kita bayangkan. Apalagi bukan orang terdekat kita, apalagi belum pernah kita ketemu. Ya kalau antum ngafal tetangga antum ya mudah, oh fulan namanya itu, teman antum mudah, kan udah sering ketemu. Tapi ketika antum baca-baca seperti ini, wah ini siapa ya, Sulaiman Al-Hashimi, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya. Ya asal-asal gimana sih ini? Susah menghafal nama. Nah ketika salaf tadi mengucapkan sebuah periwayatan hadis, haddatsanan fulan-fulan, tiba-tiba beliau langsung berubah niatnya dan beliau pun berhenti. Menyetop terlebih dahulu dari istighfar. Astagfirullah. Berubah niatnya. Mengikhlaskan kembali dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah. Na'am ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Maka selayaknya bagi kita penuntut ilmu yang telah mengetahui keagungan ikhlas, kita harus betul-betul berusaha dan meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjadikan amalan kita ikhlas betul-betul kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakini doa antum, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar Allah mudahkan kita selalu untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz.